ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Alhamdulillahil malikil azizil ghaffar yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil athhar. Amma ba'd. Faya ayyuhal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih sanggup melangkahkan kedua belah kaki kita duduk bersimpuh
dalam rangka menjalankan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat berserta salam tersanjungkan kepada manusia pilihan, manusia panutan hingga akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini tiada untaian kata memiliki makna yang berarti dan tiada wasiat yang memiliki makna yang mendalam kecuali pesan ittaqillaha haqqa tuqatih. Mari sama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala agar kelak yakhrujuna minad dunya, ketika kita meninggalkan dunia ini, biimanin, dengan membawa iman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah kita tepat berada di tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah. Allah masih berikan kesempatan untuk kita hidup. Allah masih berikan kesempatan kita untuk menggapai nikmat-nikmatnya. Dan alhamdulillah pula saat ini sama-sama kita rasakan menyambut tahun baru Islam yang tadinya hanya dipandang sebelah mata, sunyi-sunyi saja, laut lambat laun. Alhamdulillah kita ngeh dengan tahun Hijriah, tidak kalah euforia dengan tahun Masehi. Mudah-mudahan akan terhujam untuk generasi selanjutnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara Hijriyah, ada sejarah panjang yang telah ditoreskan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar ibn Khattab selaku khalifah, pemimpin umat Islam, menjadi seorang pemimpin umat Islam, saat ini bisa dikatakan seorang presiden ataupun seorang raja, dengan daerah-daerah kekuasaannya, Kufah, Syria, Basrah, dan lain dari jazirah Arab lainnya. Ketika Amirul Mukminin Umar ibn Khattab menyampaikan kebijakan-kebijakan kepemerintahannya kepada para gubernur yang berada di Kufah, di Damaskus, di Syria, di Basrah, beliau sampaikan kebijakan-kebijakan kepemimpinannya. Ada seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-Asy'ari berada di Basrah. Ketika datang surat dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, innahu ya'tina minka kutubun, innahu, bahwa sesungguhnya, kata Abu Musa al-Asy'ari, seorang gubernur yang berada di Basrah, ya'tina, telah datang kepada kami, minka, dari seorang Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, kutubun, sebuah surat perintah kebijakan dari seorang pimpinan Islam. Laisa laha tarikh, dalam surat tersebut tidak disebutkan tahunnya. Dalam keterangan lain dicatatkan, innahu ya'tina min amiril mu'minin, bahwa sesungguhnya telah datang surat kepada kita dari Amirul Mukminin, kutubun, sebuah surat, fala nadri ala ayyin, fala nadri, kami tidak mengetahui, ala ayyin na'mal, kapan kami harus kerjakan perintah tersebut. Wa qad qara'na, dan telah kami baca, kataban, akan surat tersebut, mahallahu Sya'ban, pada surat tersebut tertuliskan bulan Sya'ban. Fala nadri ahwal ladzi nahnu fihi amil madhi,
Fala nadri, maka kami pun tidak tahu, ahwalladzi nahnu fihi amil madi, Sya'ban sekarangkah, Sya'ban yang telah lewatkah, atau Sya'ban yang akan datangkah? Karena dalam surat tersebut tidak dituliskan tahunnya, hanya dituliskan bulannya Sya'ban. Maka Abu Musa al-Asy'ari, seorang gubernur di Basrah, melihat fenomena ini, beliau mengirimkan surat kepada Umar ibn Khattab, seorang pemimpin Islam, Amirul Mukminin, agar Islam memiliki tahun, agar Islam bisa berdiri tegak di kaki sendiri. Diresponlah surat Abu Musa al-Asy'ari oleh Amirul Mukminin pasca 6 tahun wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab menjadi seorang khalifah. Dikumpulkanlah para gubernur yang berada di Jazirah Arab, di daerah kekuasaan Umar ibn Khattab, gubernur Basrah, gubernur Siriyah, gubernur Damaskus. Dipanggil para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Diundang Utsman bin Affan, diundang Ali bin Abi Thalib, diundang Abdurrahman bin Auf, diundang Sa'ad bin Abi Waqqas, diundang Zubair bin Awam, diundang Thalhah bin Ubaidillah. Diadakanlah rapat paripurna untuk menentukan tahun Islam. Di tengah-tengah rapat terjadi usulan-usulan dari para sahabat dan para gubernur. Ada yang mengusulkan sesuai dengan tanggal yang kita pakai saja saat ini, yaitu kalender Romawi atau kalender Alexandria. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita jadikan kelahiran Rasulullah Rabiul Awal, sama seperti kalender Nasrani kelahiran Isa. Bahkan ada yang mengusulkan bagaimana wafatnya Rasulullah kita jadikan sebagai tahun Islam, sama seperti orang-orang Majusi dan orang-orang Persia. Maka di ketika sengitnya rapat menentukan tahun Islam, sahabat Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib berdiri dan menyampaikan, wahai Amirul Mukminin dan sahabat-sahabat sidang, bagaimana kalau seandainya hijrahnya baginda Rasulullah dari Mekah ke Madinah di tahun kedua pasca kenabian Nabi Muhammad SAW, kita jadikan sebagai tahun baru Islam untuk mengenang perjuangan baginda Rasulullah dalam menegakkan la ilaha illallah. Dengan tetesan darah, jiwa terancam. Maka usulan Ali bin Abi Thalib diterima oleh para peserta sidang dan diterima oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab menyampaikan kepada para sahabat, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil far'ahu biha. Al-hijratu, bahwa sesungguhnya hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya kita nanti, farraqat, menjadi pembeda, bainal haqqi wal batil, menjadi pembeda di mana yang hak dan di mana yang batil. Fa'arhu biha, maka kita jadikanlah hijrahnya Rasulullah sebagai patokan tahun Islam, berdiri kita tegak di kaki kita sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas dan nyata tahun Hijriah adalah tahun momentum bagaimana perjuangan Rasulullah ketika 2 tahun pasca kenabian hidup
penuh hinaan dan cercaan, hidup penuh intimidasi, jiwa raganya terancam, bahkan jasadnya dijadikan ancaman untuk dibunuh. Perjuangan Rasulullah dalam menegakkan la ilaha illallah, dan bagaimana ketika Rasul hijrah ke Madinah melewati wilayah Tihamah, lembah bebatuan yang begitu gersang, yang begitu panas, melewati lautan pasir. Perjuangan Rasulullah sampai ke Madinah. Inilah hijrah yang perlu kita ilhami dalam kehidupan kita. Pun ketika kita dalam keadaan, dalam titik nadir, di ujung dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan, hijrah Rasulullah kita jadikan momentum untuk hijrah kita. Di mana jalan kebatilan dan jalan kemaksiatan yang kita lakukan, kita harus berhijrah sebagaimana hijrahnya Rasulullah. Ingin lebih maju dan terang, ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin terbuka jalan dan Allah mudahkan, berhijrahlah dari yang batil menuju yang hak. Bahkan terlihat menjadi pembeda orang-orang yang membantu perjuangan Rasulullah ketika hijrah dikatakan ashabul haq, orang-orang yang membenarkan dan menegakkan kalimat, menegakkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ashabul haq, muhajirin dan ansor. Pun terjadi pada kita saat ini. Apakah kita menjadi orang yang menjadi ashabul haq, orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Rasulullah, dengan menghidupkan masjid, menghidupkan musolah, meramaikan ta'lim, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangannya, bagian dari ashabul haq? Atau sebaliknya, kita menjadi bagian dari ashabul batil, orang-orang yang gemar dengan kemaksiatan, jauh dari pertaubatan, berat untuk datang ke masjid, berat untuk datang ke majelis ta'lim, benci dengan para alim ulama, benci dengan orang-orang yang alim, dengan orang-orang yang taat, membuat sebuah skenario menghancurkan umat Islam dan sebagainya. Bagian dari ashabul batil, orang-orang yang memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul hijrah ke Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prosesi pergantian tahun dan prosesi memasuki tahun baru, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian semuanya, hisablah, hitung-hitunglah, koreksilah diri kita. Qabla an tuhasabu, sebelum sidang yaumul hisab Allah Subhanahu wa taala nanti kita dapati. Sebelum Allah akan hisab kita dengan pertanyaan-pertanyaannya, maka hisablah diri kita dulu. Sejauh mana perbuatan baik yang kita lakukan, sejauh mana maksiat yang kita kerjakan, sejauh mana ketaatan dan kepatuhan kita terhadap Allah dan Rasulnya, sejauh mana kita membangkang Allah dan Rasulnya. Di sini saatnya kita hisab, agar kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita berhadapan dengan yaumul hisab.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momen pergantian tahun Hijriyah dari 1444 Hijriyah menginjak 1445 Hijriyah, mudah-mudahan Allah berikan kita orang istiqomah dalam beribadah, tunduk dan taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya, menegakkan kalimat la ilaha illallah, memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenaga, pikiran dan apapun yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang-orang yang nanti akan mendapat ridhonya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين المكرمين. أما بعد، فيا أيها المتقون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ولا تجعلنا تحت أقدم المنافقين الظالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.